ditanyakan sebelum saya lanjutkan? Saya Pak, Ya, bagaimana cara menerapkan sistem absolut dan inkremental ini pada sensi? bagus. Nah, pertanyaan itulah yang akan menjadi materi dan pokok bahasan pada pertemuan kali ini. Baiklah, kalau begitu materi saya jelaskan lebih lanjut. Baik anak-anak sekalian, di sini ada simulasi metode absolut terhadap mesin bubut CNC atau penerapan pada mesin bubut CNC. Oke, kita mulai. Misalkan saya punya benda kerja seperti contoh benda kerja sederhana, ya. Saya gambar separuh. Di sebagian di sini sebenarnya ada, cuma untuk mempermudah saya gambar separuh saja. Tiap titiknya saya beri tanda A, B, dan C. Pahat, ya, posisi pahat awal berada di sini. Setelah itu kita coba posisi pahat, ya. Tentunya di sini nilainya masih 0, 0, artinya X-nya 0 dan Z-nya 0. Setelah itu kita geser pahat ke posisi A. Nah, pertanyaannya sekarang berapakah nilai titik koordinat A, berapa X-nya dan berapa Z-nya? X-nya 4 dan Z-nya min 2. Pertanyaannya sekarang dari mana nilai 4 dan min 2? Baik, jika A ini kita geser ke kanan, maka akan bertemu dengan sumbu X, dan di sini ada angka 2, ya. Di sini ada angka 2. Karena ini separuh berarti ada lagi separuhnya di atas. Kalau dihitung dari 0, 1, 2 berarti ke atas juga ada 1, 2. Berarti 2 dikali 2 sama dengan 4. Dari situlah nilai 4 ini berasal. Sedangkan min 2, jika A kita tarik garis ke atas, maka akan bertemu dengan sumbu Z. Di sini ada angka 2. Kita hitung dari 0, 1, 2. Karena Z-nya arahnya ke kiri, maka nilainya negatif. Maka kita tulis min 2. Dari situlah asalnya nilai min 2 atau angka min 2. Kita lanjutkan dari posisi A menuju posisi B. Ya, pertanyaannya sama, berapa X dan berapa Z pada titik koordinat B? X-nya 6 dan Z-nya min 2. Baik, dari B kita tarik garis, ya, ke X. Di sini ada angka 3. 3 dikali 2 berarti sama dengan 6. Sedangkan min 2, B kita tarik garis ke atas, kita hitung dari 0, 1, 2. Maka ketemu min 2. Kita lanjutkan dari B ke C. Pertanyaannya, berapakah nilai X dan Z pada titik koordinat C? X-nya 6 dan Z-nya min 4. C kita tarik garis ke sumbu X, ketemu angka 3. 3 kali 2 sama dengan 6. Sedangkan min 4, ya, C kita tarik garis ke sumbu Z, ketemu angka 4. Berarti min 4 atau negatif 4. Baik, kita lanjutkan ke metode inkremental pada penerapannya untuk mesin bubut CNC. Benda kerjanya masih sama, ya, tanda-tandanya juga masih sama, ada A, B, dan C. Posisi pahat masih sama, berada di sini, berarti di sini 0, ya, X-nya 0 dan Z-nya 0. Nah, sekarang kita geser pahatnya menuju ke titik A. Nah, sekarang pertanyaannya, berapa X-nya dan berapa Z-nya pada titik koordinat A? Kalian perhatikan, di sini ada perubahan, ada perbedaan antara inkremental dan absolut. X-nya 2 dan Z-nya 2.
Kalau absolut tadi X-nya di sini 4. Nah, lantas kenapa di sini kok 2? Perlu diingat, inkremental adalah menghitung titik koordinat dari titik berhenti terakhir. Oke, sebelum pahat berada di titik A, pahat berada di sini. Berarti ngitungnya atau menghitungnya ya cukup langsung dari titik 0 ke titik yang dituju. Ya, berarti dari sini. Ya, 1, 2, maka cukup ditulis 2. Begitu juga dengan Z. Di sini dihitung dari sini 1, 2. Berarti min 2. Kita lanjutkan dari A ke B. Pertanyaannya, berapa X dan berapa Z pada titik koordinat B? X-nya 1 dan Z-nya 0. Ya. 1 dari mana? Nah, tadi posisi pahat kan ada di A. Berarti ngitungnya cukup dari A. Ya. 1, maka ditulis 1. Nah, sedangkan 0, ya, posisi B jika ditarik ke atas masih berada di A, artinya Z-nya tidak berubah. Karena tidak berubah, maka ditulis 0. Seperti itu. Kita lanjutkan, B bergerak ke C. Oke, pertanyaannya, berapa X dan berapa Z pada titik koordinat C? X-nya 0, Z-nya min 2. Oke, dari mana C-nya X-nya kok 0? Ya, coba kita tarik garis dari C ke sumbu X, ya, masih segaris dengan B. Artinya X tidak berubah. X-nya tidak bergeser ke bawah atau tidak bergeser ke atas. Berarti tidak ada perubahan. Jadi kalau tidak ada perubahan cukup ditulis 0. Ya. Sedangkan min 2, ya, coba kita tarik garis ke atas C ketemu sumbu X. Tadi berada di B, pahat berada di B. Kita cukup hitung dari B. 1, 2. Berarti min 2. Seperti itu metode absolut dan metode inkremental pada penerapannya untuk mesin bubut CNC. Oke, semuanya, itulah materi tentang metode absolut dan metode inkremental dalam penerapannya pada mesin bubut CNC. Sebelum saya bertanya pada kalian, apakah kalian paham atau ada yang perlu ditanyakan? Saya, Pak. Oke, silahkan. Bagaimana jika angka-angka yang ditulis pada program ada yang salah? Bagus sekali pertanyaannya. Jadi, bagaimana jika angka-angka yang ditulis salah atau keliru? Apa yang terjadi? Maka, jika penulisan angka-angka tersebut salah, yang terjadi 1, program tidak jalan atau error. Yang kedua, salah bentuk pada benda kerja. Misalkan seharusnya tertulis angka 4 dan ternyata di situ keliru, misalkan menulis 3, maka bentuk yang sesungguhnya akan berbeda, bisa tambah besar atau tambah kecil. Yang ketiga, alarm berbunyi. Jadi program tidak mau berjalan sehingga alarmnya berbunyi. Nah, dan materi ini akan saya terangkan pada pertemuan selanjutnya. Oke, sekarang pertanyaan dari saya. Coba jelaskan apa itu metode absolut. Saya, Pak. Pengertian dari metode absolut adalah cara menghitung titik-titik koordinat yang semuanya dihitung dari titik 0. Bagus. Pertanyaan selanjutnya. Jelaskan apa itu metode inkremental. Saya, Pak. Inkremental adalah cara menghitung titik koordinat dimulai dari setiap titik itu berhenti terakhir kali. Tepat sekali. Baiklah, kalau begitu saya kira kalian sudah paham. Sebagai penutup, kesimpulannya adalah yang pertama, CNC dilihat dari metodenya ada 2.
yaitu metode absolut dan metode inkremental. Yang kedua, metode absolut adalah cara menghitung titik-titik koordinat yang semuanya dihitung dari titik 0. Yang ketiga, sedangkan metode inkremental perhitungannya adalah menghitung titik-titik koordinat dimulai dari titik pisau berhenti terakhir tadi. Yang terakhir, yang keempat, metode tersebut artinya absolut dan inkremental bisa dipakai pada mesin CNC 2A dan mesin CNC 3A. Dan sebagai tugas di rumah, silahkan kalian buat gambar sederhana, lalu kalian coba praktikkan kedua metode tersebut. Sebelum kita tutup pertemuan kali ini, baiklah kita akhiri dengan doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, semoga ada guna dan manfaatnya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah, Tuhan Yang Maha Esa, agar selalu semangat dalam belajar. Tunggu materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa.